Setiap orang punya cerita yang tidak selalu bisa ia ceritakan, tentang cinta, kehilangan, dan keputusan hidup. Cerita ini terinspirasi dari kisah kehidupan yang mungkin terasa dekat dengan kita. Selamat datang di Bonita Story. Pagi datang tanpa suara bagi Zen. Tidak ada alarm, tidak ada jendela, tidak ada jam dinding. Yang membangunkannya hanyalah dingin yang merembes dari beton kolong jembatan. Ia duduk perlahan, merapihkan karung goni yang dijadikan alas tidur. Tulang punggungnya nyeri, tapi ia sudah terbiasa. 27 tahun hidupnya dihabiskan untuk membiasakan diri pada rasa tidak nyaman. Di kejauhan, truk sampah melintas. Bau sisa semalam kembali mengudara. Kalau pagi masih bisa dicium, berarti belum mati. Gumamnya, setengah bercanda pada dirinya sendiri. Ia berdiri, mengikat tali sandal yang sudah aus, lalu mengangkat karung besarnya. Hari ini ia ingin menyortir barang lebih awal. Harga loakan sering turun kalau datang kesiangan. Di sudut kolong jembatan, Zen membuka karung-karungnya. Plastik bening dipisahkan, botol kaca ditumpuk, besi kecil dikumpulkan. Tangannya cekatan. Ini keahlian yang diwariskan ayahnya, Rahmat. Bukan lewat kata, tapi lewat contoh. Ayahnya dulu karyawan pabrik kecil. Gajinya tak pernah cukup, tapi tangannya selalu bersih saat pulang kerja. Saat sakit dan tak bisa bekerja lagi, Rahmat mulai memulung. Zen ikut, bukan karena disuruh, tapi karena tidak ada pilihan lain. Yang penting halal, kata ayahnya dulu. Kini ayahnya sudah tiada, yang tersisa hanya kebiasaan dan karung-karung ini. Saat Zen mengangkat tumpukan kardus lembab, sesuatu jatuh dengan bunyi tumpul. Sebuah buku catatan. Zen mengkernyit. Ia memungutnya. Sampul coklat tua, sudutnya sedikit terkelupas, tapi kering, terlalu bersih untuk barang buangan. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan rapi, garisnya tegas. Tidak seperti catatan anak sekolah. Di sela halaman ada sesuatu yang terselip. Sebuah kartu nama. Zen membaca perlahan, mengeja seolah takut salah. Yahya Pratama, Kepala Divisi Operasional. Ia menutup buku itu. Bukan barang lowak, katanya pelan. Tangannya refleks ingin memasukkan ke karung lain, karung barang bernilai. Tapi langkahnya berhenti. Zen duduk lama, menatap buku itu. Ia membayangkan harga kiloannya. Kertas, tidak seberapa. Tapi jika isinya penting, ia teringat ayahnya. Tentang dompet yang pernah ia temukan dan dikembalikan tanpa mengambil uang di dalamnya. Kalau bukan hakmu jangan disentuh, kata ayahnya kala itu. Zen menghela napas panjang. Perutnya lapar. Uang hasil jualan hari ini mungkin hanya cukup untuk nasi dan teh. Tapi ia memasukkan buku itu ke tas kain kecil yang selalu ia bawa. Tas khusus barang pribadi, bukan ke karung jualan. Hari itu, satu-satunya barang yang tidak akan dijual justru yang paling berat ia bawa. Matahari meninggi. Zen berjalan ke lapak loak. Karungnya ditimbang, dicatat, dibayar. Uangnya tipis. Saat berjalan pergi, ia sempat melirik tas kainnya. Buku itu masih di sana. Apa gunanya jujur kalau tetap lapar? Bisiknya. Namun langkahnya tidak berbalik. Ia justru berjalan ke arah sebaliknya, menuju alamat yang tertera di kartu nama, meski belum yakin akan benar-benar datang ke sana hari ini. Sore menjelang, Zen duduk di halte tua memandangi lalu lintas. Ia membuka buku itu sekali lagi, tidak membaca isinya, hanya memegangnya. Kalau aku kembalikan, katanya pada dirinya sendiri, hidupku tetap begini. Ia tersenyum tipis, tapi setidaknya tidak makin rendah. Ia menutup buku itu, memasukkannya kembali ke tas, dan berdiri. Babak hidupnya belum berubah. Namun hari itu, Zen memilih untuk tidak menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dan pilihan kecil itulah yang kelak mengubah segalanya. Zen berdiri di seberang jalan, menatap gedung kantor itu lama. Kaca-kacanya memantulkan langit sore. Bersih, terlalu bersih. Tidak ada bau sampah, tidak ada suara logam beradu, tidak ada karung-karung kotor. Tangannya meremas buku catatan coklat tua di balik jaket lusuhnya. Cuma nganterin barang, bisiknya pada diri sendiri. Bukan mau minta apa-apa,
Ia menyeberang dengan langkah ragu, seolah setiap meter mendekatkannya pada dunia yang bukan miliknya. Di dalam lobi, lantai mengkilap, sepatunya meninggalkan bekas samar. Satpam menghentikannya. Mau kemana? Zen mengeluarkan buku itu perlahan. Saya nemu ini, ada kartu nama. Satpam mengernyit, membaca nama di kartu. Lalu menatap Zen dari kepala sampai kaki. Bukan menghina, hanya memastikan. Pak Yahya ya? Iya pak. Beberapa menit kemudian, Zen diminta menunggu di kursi sudut. Ia duduk kaku, memeluk buku itu seperti benda rapuh. Yahya muncul dengan langkah cepat, jasnya rapi, kacamatanya bening. Anda yang menemukan buku ini? Tanyanya. Zen berdiri tergesa. Iya pak. Yahya menerima buku itu. Begitu membuka halaman pertama, napasnya tertahan. Ini bukan buku rapat. Ini buku Pak Arman. Tangannya bergetar saat menutupnya kembali. Terima kasih sudah mengembalikannya, ucap Yahya pelan. Boleh saya tahu nama Anda? Zen ragu sesaat. Zen. Zainal. Yahya menoleh cepat. Zainal. Ia kembali membuka buku itu, mencari halaman tertentu. Matanya berhenti pada satu paragraf lama. Jika aku mati tanpa sempat menepati janjiku pada Rahmat, maka carilah anaknya. Namanya Zainal. Yahya menelan ludah. Anda, ayahnya siapa? Tanyanya hati-hati. Zen menjawab tanpa curiga. Rahmat. Ruangan terasa mengecil. Yahya duduk perlahan. Suaranya lebih rendah. Pak Arman sudah meninggal 3 bulan lalu. Zen terdiam. Ia tidak tahu harus bersedih atau tidak. Orang yang bahkan tidak ia kenal telah pergi, tapi menyebut nama ayahnya. Yahya menatap Zen lama. Ayah Anda orang baik, katanya akhirnya, dan sangat berjasa. Zen tersenyum kecil. Bapak saya cuma karyawan dan pemulung di akhir hidupnya. Yahya tidak membantah. Yahya berdiri, membungkuk sedikit, gestur yang tidak Zen duga akan ia terima dari pria seperti ini. Saya akan menyerahkan buku ini kepada anak Pak Arman, katanya. Dan saya akan menghubungi Anda lagi. Zen menggeleng cepat. Tidak perlu, Pak. Saya cuma nganterin. Namun saat ia berbalik pergi, Yahya memanggilnya sekali lagi. Terima kasih, Zen. Bukan cuma karena bukunya. Zen melangkah keluar gedung itu dengan perasaan aneh. Dunia tetap sama, jalanan tetap bising, perutnya tetap lapar. Namun ia tidak tahu bahwa satu nama yang ia ucapkan hari itu telah membuka hutang lama yang tidak pernah dicatat, tapi selalu ada. Yasmin menerima buku itu dari Yahya dengan kedua tangan. Ia mengenali sampulnya seketika. Coklat tua, sudutnya aus. Buku yang dulu sering dibawa ayahnya ke ruang kerja, tapi tak pernah sekalipun diletakkan di rak. Ditemukan oleh seorang pria, kata Yahya pelan. Namanya Zen. Yasmin mengangguk, meski pikirannya belum benar-benar menangkap apa arti nama itu. Malam itu, di kamarnya yang sunyi, Yasmin meletakkan buku tersebut di atas meja. Sejak ayahnya meninggal 3 bulan lalu, ia mengira semua cerita telah selesai. Ternyata, ada satu yang baru saja dimulai. Yasmin membuka halaman pertama. Tulisan ayahnya. Ia mengenalnya dari bentuk huruf, tekanan yang kuat, jarak antar kata yang rapi, seolah ayahnya selalu menulis sambil berpikir terlalu keras. Bukan catatan bisnis. Ada tanggal, ada emosi. Aku menulis ini bukan untuk dibaca siapapun. Tapi jika suatu hari kau membacanya, berarti aku sudah tidak ada. Jari Yasmin gemetar.
Ia baru sadar selama ini ia mengenal ayahnya sebagai direktur, bukan sebagai manusia. Halaman demi halaman membuka masa lalu yang tak pernah masuk laporan tahunan. Tentang krisis besar, tentang karyawan yang satu persatu pergi, tentang bank yang menutup pintu, dan satu bagian yang membuat Yasmin berhenti lama. Saat semua orang menolakku, Rahmat datang tanpa ditanya. Ia meminjamkanku uang dari tabungan hidupnya. Yasmin menutup mulutnya. Ia mengenal ayahnya sebagai orang yang memberi pekerjaan, bukan sebagai orang yang berhutang pada bawahannya. Air matanya jatuh tanpa suara. Di bagian tengah buku, ayahnya mulai menulis dengan nada berbeda, lebih pendek, lebih jujur. Rahmat tidak pernah menagih. Ia hanya berkata, "Asal perusahaan Bapak hidup, saya tenang." Lalu satu kalimat yang membuat Yasmin sesak. Nama anaknya Zainal tumbuh tanpa tahu bahwa hidup ayahnya pernah menyelamatkan hidupku. Yasmin terdiam lama. Ayahnya tidak pernah menyebut nama itu. Tidak di rumah, tidak di kantor. Seolah sengaja disimpan di tempat paling dalam. Di halaman-halaman terakhir, tulisan ayahnya mulai tidak serapi sebelumnya. Aku terlalu sibuk menyelamatkan reputasiku. Aku lupa menepati janji pada orang yang paling berjasa. Yasmin menangis terisak. Ia membaca satu kalimat berulang-ulang. Jika anak Rahmat datang membawa buku ini, berarti aku gagal menjadi manusia yang tepat waktu. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Yasmin berasa benar-benar kehilangan. Bukan direktur, tapi seorang ayah yang penuh penyesalan. Yasmin menutup buku itu menjelang subuh. Matanya bengkak, dadanya kosong. Namun satu hal terasa jelas. Ia tidak bisa mengembalikan waktu ayahnya, tapi ia bisa melanjutkan tanggung jawabnya. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Yahya. "Pak Yahya," katanya dengan suara tegas meski bergetar. "Tolong cari pria bernama Zen." Ia mengandang buku catatan itu sekali lagi. Kalau ayah saya tidak sempat menepati janjinya, saya tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Dan malam itu, Yasmin menyadari bahwa warisan terbesar ayahnya bukan perusahaan, melainkan hutang yang belum sempat dibayar kepada kemanusiaan. Yasmin memulai pencarian dari tempat yang ia kenal. Kantor, data karyawan lama, arsip personal ayahnya. Tidak ada nama Zainal, tidak ada alamat, tidak ada jejak resmi. "Pak Yahya," kata Yasmin akhirnya, "kalau ayah saya tidak mencatatnya sebagai karyawan, di mana saya harus mencari?" Yahya terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Di tempat-tempat yang tidak pernah Bapak Arman datangi lagi." Dan untuk pertama kalinya, Yasmin sadar, hidup ayahnya bersinggungan dengan dunia yang sama sekali asing baginya. Yasmin berdiri canggung di dekat lapak pengepul barang bekas. Bau besi karat dan plastik terbakar menusuk hidungnya. Ia melihat seorang pria muda sedang menimbang karung besar. Jaketnya lusuh, tangannya kotor, wajahnya lelah. Ada sesuatu yang membuat Yasmin berhenti. Cara pria itu berdiri. Tenang, tidak meminta perhatian. Seperti seseorang yang terbiasa tidak diperhitungkan. "Itu Zen," bisik Yahya. Jantung Yasmin berdetak lebih cepat. Yasmin mendekat. Zen menoleh. Kaget melihat seorang wanita berpakaian rapi berdiri di depannya. "Mas Zen?" "Iya." "Saya Yasmin." Nama itu membuat Zen mengerutkan dahi. "Anak Pak Arman," lanjut Yasmin. Zen refleks menunduk sedikit. Bukan hormat, lebih seperti kebiasaan lama terhadap orang atas. "Ada apa, Mbak?" tanyanya sopan. Yasmin menelan ludah. "Ayah saya menulis tentang ayah Anda." Mereka duduk di warung kecil. Tidak ada kursi empuk, tidak ada AC. Yasmin membuka buku catatan itu perlahan, seolah takut merusaknya. "Ayah saya berhutang pada Rahmat dan tidak pernah menepatinya.
Zen senyum tipis. Bapak saya juga tidak pernah menagih. Ia menatap meja. Bapak saya meninggal sambil percaya kalau berbuat baik itu cukup. Yasmin menggenggam buku itu lebih erat. Dadanya sesak. Yasmin menceritakan isi buku itu. Tentang krisis perusahaan, tentang uang tabungan Rahmat, tentang penyesalan ayahnya. Zen mendengarkan tanpa menyela. Saat Yasmin selesai, ia hanya berkata pelan, "Jadi, ayah saya bukan orang bodoh ya?" Yasmin menggeleng kuat. Beliau orang paling berani yang pernah ayah saya tulis. Untuk pertama kalinya, mata Zen berkaca-kaca. Sebelum berpisah, Yasmin berkata, "Saya tidak datang untuk memberi uang." Zen mengangguk. "Saya juga tidak datang untuk meminta." Yasmin menarik nafas. "Tapi saya ingin menepati janji ayah saya dengan cara saya." Zen menatapnya lama. "Kalau itu tentang ayah," katanya pelan, "saya mau dengar." Mereka berpisah tanpa jabat tangan, tanpa kesepakatan. Namun hari itu, dua anak dari dua dunia berbeda akhirnya berdiri di halaman yang sama. Halaman yang seharusnya sudah terbuka sejak lama. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Yasmin kembali menemui Zen. Kali ini tanpa Yahya, tanpa mobil mewah. Ia naik ojek dan berjalan kaki beberapa meter menuju lapak pengepul. Zen sedang memilah botol plastik saat melihatnya. "Mbak Yasmin?" "Iya, maaf kalau mengganggu." Zen menepuk tangannya, membersihkan debu seadanya. "Ada apa?" Yasmin menarik napas. "Saya ingin membantu, tapi bukan dengan uang." Zen menatapnya, waspada. "Terus?" "Saya ingin Mas belajar," jawab Yasmin jujur. "Kalau Mas mau." Zen tidak langsung menjawab. Ia menunduk menimbang kalimat itu seperti menimbang besi. Berat, tapi mungkin bernilai. Malam itu Zen memikirkannya lama. Tentang ayahnya, tentang harga diri, tentang hidup yang selama ini ia jalani tanpa berharap apa-apa. Keesokan harinya, ia menemui Yasmin di warung kecil. "Saya bukan orang pintar," kata Zen pelan, "dan saya tidak mau dikasihani." Yasmin mengangguk. "Saya juga tidak mau mengasihani." Ia menatap Zen lurus. "Saya mau menepati janji ayah saya, tapi Mas yang memutuskan." Zen terdiam lama. "Ayah saya juga tidak pernah nolak belajar," katanya akhirnya. Hari pertama Zen masuk ke gedung perusahaan, ia merasa seperti tamu yang salah alamat. Bajunya sederhana, langkahnya kaku, semua terasa terlalu bersih, terlalu terang. Yahya menyambutnya tanpa senyum berlebihan. "Anggap saja ini tempat belajar," katanya. Zen duduk di ruangan pelatihan, mencatat pelan-pelan. Ia sering salah, sering tertinggal. Namun setiap pulang ia tetap kembali memulung. Ia tidak ingin hidup lamanya hilang begitu saja. Yasmin sering menemani Zen belajar, tidak menggurui, tidak memaksa. Kadang mereka diam lama di ruang arsip, kadang hanya berbagi kopi di sore hari. Zen mulai melihat Yasmin bukan sebagai anak bos, tapi sebagai seseorang yang juga kehilangan ayah. "Kalau capek," kata Yasmin suatu hari, "Mas boleh berhenti." Zen tersenyum tipis. "Bapak saya juga capek, tapi tidak berhenti." Suatu hari Zen mendengar gosip. Katanya dia itu orangnya Bu Yasmin, pasti nanti langsung naik. Zen pulang dengan kepala tertunduk. Malam itu ia hampir tidak tidur. Keesokan harinya, ia menemui Yasmin. "Kalau saya bikin nama Mbak jelek, saya mau mundur," katanya pelan. Yasmin menatapnya lama. "Kalau Mas mundur sekarang," katanya tenang, "berarti mereka benar." Zen mengangkat kepala. Bulan demi bulan berlalu. Zen mulai mengerti laporan, mengerti angka, mengerti tanggung jawab.
Namun yang paling berubah bukan hidupnya, melainkan caranya berdiri. Ia masih sederhana, masih pulang ke tempat lama sesekali, tapi kini ia tahu hidupnya punya arah. Di suatu sore, Zen dan Yasmin berdiri di depan gedung perusahaan. "Terima kasih," kata Zen. "Bukan karena ini semua." Yasmin menjawab, "Karena apa?" "Karena Mbak tidak mengubah saya," jawab Zen. "Cuma membuka pintu." Dan di sanalah tanpa disadari keduanya, hubungan yang awalnya berhutang pada masa lalu mulai tumbuh menjadi harapan untuk masa depan. Zen duduk di ruang rapat untuk pertama kalinya sebagai peserta, bukan tamu. Di depannya, meja panjang, layar presentasi, wajah-wajah yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Tangannya sedikit berkeringat, tapi punggungnya tegak. Yahya memulai rapat dengan tenang. "Hari ini kita tidak membahas angka," katanya. "Kita membahas arah." Beberapa pasang mata melirik Zen, masih ragu, masih menilai. Zen mengingat ayahnya, tentang bagaimana Rahmat selalu duduk paling belakang, tapi bekerja paling keras. Hari itu, Zen memilih tidak duduk di belakang lagi. Setelah rapat, Yahya menyerahkan sebuah map tipis pada Yasmin dan Zen. "Ini catatan terakhir Pak Arman," katanya. "Bukan wasiat hukum." Isinya sederhana, tidak ada pembagian saham, tidak ada angka. Hanya satu kalimat tulisan tangan. "Perusahaan ini berdiri karena kepercayaan. Jika kepercayaan itu hilang, tak ada harta yang tersisa." Yasmin menutup map itu perlahan. "Ayah saya tidak pernah ingin perusahaan ini diwariskan," katanya. "Ia ingin dijaga." Zen mengangguk. "Seperti ayah saya menjaga janjinya," jawabnya. Malam itu, Zen berdiri sendirian di depan gedung perusahaan. Lampu-lampu kota menyala seperti dunia lain yang dulu terasa mustahil. Yasmin menghampirinya. "Mas bisa menolak," katanya jujur. "Tidak ada yang memaksa." Zen menatap ke depan. "Kalau saya pergi sekarang," katanya pelan, "hidup saya mungkin lebih ringan." Ia menoleh ke Yasmin. "Tapi ayah saya tidak pernah memilih yang ringan." Ia tersenyum kecil. "Saya mau tinggal, bukan karena ini besar, tapi karena ini benar." Hubungan Zen dan Yasmin tidak diumumkan ke siapapun. Tidak ada gosip resmi. Tidak ada pengakuan di kantor. Mereka tetap bekerja, tetap berjarak profesional. Namun dalam hal-hal kecil, semuanya berubah. Kopi pagi, pesan singkat larut malam soal laporan, diam yang tidak canggung. Suatu sore, Yasmin berkata, "Kita tidak perlu terburu-buru." Zen mengangguk. "Hidup saya sudah cukup lama tergesa-gesa." Mereka menikah setahun kemudian. Tidak di gedung mewah, tidak diliput siapapun. Hanya keluarga kecil, Yahya, dan beberapa orang yang tahu betapa panjang jalan yang mereka tempuh. Zen berdiri dengan kemeja putih sederhana, Yasmin dengan senyum yang tenang. Dalam hati, Zen berbisik kepada ayahnya. "Pak, saya tidak jadi orang kaya, tapi saya tidak jadi orang kecil juga." Dan untuk pertama kalinya, ia merasa Rahmat benar-benar telah pulang dengan tenang. Di ruang kerja Zen, buku catatan coklat tua itu tersimpan di laci paling bawah. Tidak dipajang, tidak dijadikan simbol. Kadang saat kantor sepi, Zen membukanya kembali. Bukan untuk mengenang Arman, tapi untuk mengingat Rahmat. Tentang orang yang memberi tanpa dicatat, tentang hutang yang tidak ditagih, tentang hidup yang tetap lurus meski tak pernah naik kelas. Zen menutup buku itu perlahan. Karena ia tahu sekarang, tidak semua warisan berbentuk harta. Sebagian hanya ingin diteruskan dengan cara yang benar. Dan di sanalah cerita itu berakhir. Bukan dengan kemenangan besar,
melainkan dengan kehidupan yang akhirnya berada di tempatnya.